Ada ulama besar tasawuf Imam Ghazali menyebutkan, i'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal umra qasir, umur manusia itu di atas dunia sangat sedikit sekali, terbatas. 60 tahun, 8 tahun ideal, 8 jam idealnya kita tidur sehari semalam, Mbak ya. Kalau Bapak tanya dokter, Pak, berapa kira-kira waktu yang ideal untuk tidur sehari semalam? 8 jam. Nah, dia sampaikan begitu. 8 jam dari 24 jam, Pak, berarti berapa tuh? Sepertiga. Jika seorang berumur 60 tahun, nah ini sering kita sampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kita kembali tentang tujuan hidup kita di atas dunia ini. Kalau 8 jam setiap hari, sepertiga dari hari kita yang berlalu sehari semalam. Kalau 60 tahun berarti untuk tidur berapa puluh tahun, Pak? Untuk tidur saja 20 tahun. Sepertiga tadi. Untuk tidur saja kita dalam hidup ini 20 tahun, Pak. Makanya benar sekali Imam Ghazali itu menyebutkan, i'lam ya akhi, wahai saudaraku seiman, ketahuilah bahwasanya umur manusia di atas dunia ini qasir, sangat pendek sekali. Lebih banyak pohon-pohon, Mbak, lebih tua dari kita. Hewan pun banyak yang lebih tua dari kita dan seterusnya. Lebih panjang umurnya, Pak, di atas dunia ini. Tapi Imam Ghazali menyebutkan lagi lanjutannya, was-safaru ilal akhirah ba'id, perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh sekali. Di Al-Quran disebutkan, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun, surah Sajdah. Di hari itu, satu hari di akhirat, berapa hari di dunia, Pak? Berapa lama di dunia? Alfasana. Alfa itu, Pak, artinya apa? Alfun, 1000. Alfu riyal, 1000 riyal. Nah, jadi mi'atun artinya 100. Alfun artinya 1000. Sanatun artinya tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Pada suatu hari akhirat maksudnya, Pak, yang ukuran satu hari itu adalah 1000 tahun dari bilangan hari yang kalian hitung di dunia. Jadi jangan disangka, Pak, di akhirat itu sangat sebentar sekali, perjalanan yang sangat panjang. Makanya tidak heran kenapa ada riwayat hadis menyebutkan manusia itu tidak tahan lagi saking lamanya menunggu perhisaban itu, Pak, hari penghitungan amal itu. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang dia sukai. Nah, dia gembira. Tapi waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak maksiat, nauzubillah min dzalik, lebih banyak kedurhakaan kepada Allah, fa ummuhu, maka arah tujuannya itu hawiyah, menuju neraka hawiyah, kecuali Allah mengampunkannya. Jemaah yang dirahmati Allah. Dan di situ disebutkan wal hasibu khabir, orang atau petugas yang untuk menghitung amal itu, perhisaban itu, khabir, sangat teliti sekali, tak lolos, Pak, sedikit pun. Makanya Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab tasawuf, mudah-mudahan dapat mengetuk hati kita, Pak. Nanti kalau ada hewan, Pak, kambing misalkan atau kerbau, dia bertanduk dengan atau berlawan dengan kambing atau hewan yang lain itu, dia menanduknya, itu akan dihitung nanti di akhirat. Dihitung, perhisaban itu akan menghitung, apatah lagi perbuatan manusia. Makanya subhanallah, yang kita kerjakan di atas, Imam Ghazali menyebutkan termasuk pekerjaan sia-sia, yang bisa saja Allah akan menghisab kita nanti di akhirat, Pak. Misalkan ada batu itu benda mati, Pak, ya, dia diam saja, lalu kita lempar terus batu itu, tak ada gunanya buat kita. Nah, itu Imam Ghazali menyebutkan itu pun nanti akan dihitung, kesia-siaan itu. Di hadis disebutkan penduduk surga itu nanti tidak pernah lagi mereka ada menyesal, Pak, bahagia seluruhnya, nikmat seluruhnya, kecuali satu. Tapi penyesalan ini pun sebenarnya bukan penyesalan karena tersiksa, Pak. Penyesalan kenapa dulu di atas dunia ada waktu yang lewat dalam hidupnya dia tidak berzikir kepada Allah, dia tidak mengingat Allah di situ. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkanlah kapan penduduk surga itu yang di dalam kenikmatan, puncak kenikmatan, kekal abadi, tapi mereka masih merasa merugi. Satu konteks yaitu
ketika dia mengingat bahwasanya di dunia ada waktu yang berlalu dalam hidupnya, sepatutnya dia bisa berzikir kepada Allah, tapi dia sia-siakan itu. Namun meski demikian, itu bukan penyesalan, artinya tidak nikmat, mereka sudah nikmat tapi ingin lebih tinggi lagi sebenarnya, Pak. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, makanya salah satu modal yang kita bawa ke sana, Pak, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita akan semakin terhunjam cinta dalam hati kepada baginda Rasulullah kalau kita tidak mempelajari atau kita membaca, menghayati sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.